Dah. Hai. Halo, halo. Selamat sore dari Jakarta. Apa kabar? Bo, baik dong. Aduh, udah lama banget ya ketemu ya? Gila, do you still remember the last time we met? Kayaknya di ulang tahun Lucy di Bali Iya, deh ya. betul, betul. Ulang Lucy di Jakarta yang ada fashion show-nya Dolce Gabbana juga. Ya Ember. ampun. How are you doing? Baik, baik, baik. I'm doing good. Gimana, gimana? Jakarta lagi lockdown ya? Yes, lagi PSBB jilid 2 istilahnya. Oke. Tapi juga keadaan masih ini sih, cuma udah mulai normal lagi. Cuma ya kita sekarang lebih waspada. Di mana-mana semua orang pakai begitu keluar rumah harus selalu pakai masker dan cuma bisa dicopot pas balik ke rumah lagi. Oke, sama di sini juga. Tapi orang-orang di sana tertib nggak sih, Gun? Soalnya kalau nggak tertib didenda. Masa begitu ditangkap kan harus bayar 120 euro, nggak mau. Wah, jangan sedih, di Jakarta juga didenda 250.000. Oh ya? Makanya pokoknya buat aku sih yang penting kan soalnya kan banyak yang nggak setuju dengan aturan pemerintah, yang banyak juga yang nggak percaya tentang COVID. Jadi buat aku tuh sebenarnya udah deh, mendingan sekarang karena banyak orang yang nggak tahu apa-apa, pakailah masker. Karena soalnya kalau nggak pakai masker, ini kan selalu aksi egois. Karena kan mungkin ada banyak juga yang mempunyai yang tertular, tapi mereka asymptomatic ya, artinya tanpa tanda-tanda apa-apa. Tapi kalau kamu bisa menularkan ke orang lain yang mungkin keadaannya lebih fragile, lebih rawan, itu kan makanya kita sebenarnya pakai masker itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kita, untuk orang lain. Ya, mikirin orang lain. Ya. Betul, aku juga setuju tuh. Aku setuju banget. Aku sih udah tutup kuping deh ya dengan rupa-rupa teori yang bilang nggak percaya lah, konspirasi lah. Aduh Nek, otak gua nggak terlalu pinter Nek untuk percaya kayak gitu-gitu. Udah kita lakukan yang kita bisa aja ya, jaga jarak sama pakai masker ya. Betul. Lebih aman. Betul. Nah, edisi Brunch with Dave kali ini kan judulnya adalah Melepas Rindu Tanah Air. Dan kita sudah posting di Instagramnya Bazar, banyak sekali, hampir 40 pertanyaan titipan yang akan saya coba bacakan untuk Anggun, supaya yang menyaksikan terpuaskan rasa rindunya. Tapi sebelum aku membacakan pertanyaan, rupanya yang rindu tuh adalah kita sama lo, padahal tadinya kita pengen ngobrolnya cara lo melepas rindu untuk Indonesia ya, Bo. Gak apa-apa deh ya. Aku akan buka dengan obrolan ini dulu deh. Gimana cara lo melepas rindu terhadap tanah air? Kalau lagi kangen gitu, what do you do? Kalau lagi kangen sih sebenarnya buat gue gampang ya, soalnya mulainya itu dari makanan. Jadi sekali kalau masak nasi, apa sih, cium bau-bau yang buat gue tuh selalu secara instan membuat gue tuh berada di Indonesia. Jadi minum teh, nggak boleh bilang mereknya ya. Iya, gue kayaknya udah bisa tebak. Iya, pokoknya minum teh melati, yang kayak gitu atau ya paling ya telepon keluarga gitu loh. Dan soalnya kan buat gue tuh sebenarnya bukan cuma letak geografi yang gue kangenin, tapi orang-orangnya, justru orang-orangnya, suasananya. Terus enaknya kan sekarang udah bertahun-tahun ya ada restoran Indonesia di Perancis. Jadi kalau di Paris, jadi kalau gue lagi kangen kepengen makan rendang lah, pengen datang lah, langsung lah gue meluncur ke sana. Sekarang lah udah gitu mereka punya menu baru lagi, martabak, mewah banget kan. Manis apa asin? Asin. Martabak asin tuh buat gue mewah. Somai itu udah
Nasi goreng biasa lah ya, nasi goreng kan bisa bikin sendiri. Kalau rendang kan Yes. sah gitu. Jadi gue pasti ke restoran yang namanya Jakarta Bali di Paris. Ah, I see. Nah, pas bicara mengenai makanan, ada banyak pertanyaan mengenai makanan. Ada yang nanya gini, Mbak Anggun kan pernah bilang katanya kalau nggak makan nasi, nggak kenyang. Mau tanya dong, harga beras di Paris sekilo berapa? Kalau di Indonesia kan 12.000, katanya gitu. Gue belinya nggak kiloan, belinya cuma paling 500 gram. Dan itu juga bukan beras Indonesia ya, beras apa sih? Thailand. Jasmine rice dari Thailand atau yang basmati rice dari India. Itu bisa sekitar, aduh, lumayan mahal sih. Tapi gue nggak, kemarin beli lumayan banyak sih. Mungkin next time gue harus pergi ke koperasi di KBRI kali ya, biar dikasih harganya lebih murah. Soalnya sekarung gitu. Bawa bakul, Beb. Bakul. Ya lebih ekstrim. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya mengenai makanan. Masakan Indonesia apa yang terakhir dimasak sendiri? Yang terakhir dimasak sendiri semur ayam, opor ayam, gulai ayam, ayam terus. Kayaknya gue nanti kalau lahir kembali nggak mau reinkarnasi jadi ayam. Kan banget, jadi mungkin ayam yang lain pada balas dendam sama gue gitu. Pertanyaan berikutnya mengenai makanan. Ada nggak sih makanan Indonesia yang lo pengen, lo kangen, tapi nggak bisa bikin? Oh, banyak banget. Sebenarnya pokoknya yang kayak apa sih namanya? Yang kayak kari, rawon gue nggak bisa bikin. Soto ayam yang beneran, bukan yang dari instan gitu loh, tuh kan. Iya. Apalagi ya, aduh banyak banget sih. Sebenarnya somai juga gue nggak bisa bikin sendiri. Semuanya udah jadi gitu. Terus, aduh, gue lagi kangen juga. Mie ayam yang kayak di depan sekolah dulu tuh loh, yang tukang Gerobak. Tuh mie ayam. Makanya gue tuh kangen ke Jakarta. Sebel deh sekarang. Kok lo jadi ngomongin makan? gue langsung ini loh, langsung jadi ngidam gitu. Soalnya kan gue di Jakarta kan dia chef di satu restoran. Dan dia punya di Ivy Jakarta, dan selalu bikinin gue di menunya tuh ada kayak mie ayam. Gue kalau ke situ makan itu nggak mau share. Biasanya kan kalau kita kan pasti ya share lah gitu. Nasi goreng kambing ijonya, gue nggak mau share sama laki gue. Pokoknya harus selalu dia order sendiri, gue juga order sendiri. Nggak mau kita bagi-bagi. Oke. Oh, adekmu chef di Ivy dekat dari tempat tinggal aku. Nanti aku mampir. Aku makan, aku posting, aku bikin kamu ngiler. Aduh, jahat. Oke, nggak nanya makanan kalau gitu. Ada juga pertanyaan yang membahas, ini on topic. Bagaimana mengajarkan budaya Indonesia ke anak? Ke anak gampang sih. Oh, gampang enggak sih. Soalnya gini, aku kan cuma ngomong sama Kirana dengan bahasa Indonesia. Jadi Kirana itu dia kan sekolahnya di sekolah Prancis, di sekolah negeri ya. Aku nggak masukin dia sekolah swasta karena di sini sistem persekolahannya itu udah bagus sekali. Dan kalau sekolah swasta itu membuat dia jadi di kotak-kotakan, dan kayak gue tuh maunya dia bergaul dengan semua orang, dengan semua warna, semua agama, semua sisi sosial, semua tingkat sosial. Jadi dan di sini termasuk sistem edukasi yang lumayan dibanggakan kalau di Prancis gitu. Dan jadi sama Kirana ngomongnya dengan bahasa Indonesia. Di rumah kita ngomongnya pakai bahasa Inggris karena suami kan orang Jerman. Terus kadang-kadang Kirana pengen diceritain kalau malam sama suami itu dengan bahasa Jerman.
Dan tapi kalau jadi ada kayak apa sih namanya komunikasi tiga arah kadang-kadang. Jadi gue ngomong sama dia pakai bahasa Indonesia, dia ngomong ke suami kadang-kadang pakai bahasa Prancis dan Inggris, suami ngomong ke gue pakai bahasa Inggris. Jadi ya gitu, jadi di rumah tuh banyak banget bahasa. Anyway, bagus sih. Bikin dia puyeng sendiri, tapi ya itu problemnya anak kecil. Terus juga ada yang bertanya, karena aku juga ingat wawancara Bazar sama Anggun tahun lalu, Anggun bilang salah satu kekurangan orang kita nih, orang Indonesia adalah minat baca. Itu sebabnya Anggun sering sekali kan posting mengenai buku dan menumbuhkan minat baca kepada Kirana. Pertanyaan dari sesama orang tua nih di Jakarta, gimana sih caranya menumbuhkan minat baca untuk anak? Sebenarnya mudah ya, karena anak kecil itu akan melihat contohnya sekelilingnya dia. Nah, kalau orang tuanya suka baca, ya pasti mau nggak mau dia juga ikutan. Sebenarnya itu kan sesuatu yang natural sih, nggak dibuat. Jadi kalau semenjak dia masih kecil, semenjak dia masih umur 2 tahunan, 3 tahunan, kan selalu ada bedtime story. Jadi dia tuh di kamarnya tuh ada perpustakaan kecil gitu yang lengkap, dan dia yang pilih setiap hari setiap malam maunya diceritain apa, dibacain apa. Dan udah gitu, dan karena aku juga suka baca, suami juga suka baca, dan bapakku kan dulu penulis buku anak. Jadi ini pokoknya sesuatu yang natural sih. Jadi kan dan walaupun dia sekarang kan umurnya udah hampir 13 tahun, punya telepon dong, karena kan harus punya, karena kan sekarang untuk apa-apa aku harus selalu bisa menghubungi dia. Dan cuma dia tuh nggak boleh pakai teleponnya dari hari Senin sampai Jumat. Pokoknya school days dia nggak boleh main-main telepon. Bisanya cuma weekend aja. Dan dia nggak punya iPad, kita nggak punya iPad di rumah. Dan setiap hari juga paling dia pulang sekolah tuh jam 4:30 sore. Jadi langsung PR, belajar, udah gitu boleh nonton TV sedikit, atau kalau mau ngobrol sama temen-temennya atau mau jalan-jalan sama temennya boleh. Terus udah gitu pulang sekitar atau apa namanya, kok pulang sih, ya bantuin makan, masak. Terus udah gitu kita makan bareng, terus udah gitu ya jam 8:30 malam dia udah tidur. Pokoknya setiap hari kegiatannya, dan buku selalu ada. Ada buku di mana-mana di rumah. Dan wow, what a collection. Ya, dan ini sesuatu yang mungkin yang paling berharga lah buat kita ya. Bukan pokoknya kalau kemana-mana, dan Kirana tuh termasuk anak yang sangat kutu buku. Bagus dong ya. Nah, kalau gitu kita mau minta rekomendasi, pertanyaan juga nih dari teman Bazar. Buku terakhir yang Anggun baca? Oh, belum dibaca. Baru beli. Harumi Murakami. Oh. Ini buku dari penulis Jepang ya. Aku suka gayanya dia. Bercerita, terus juga baru beli ini tapi belum dibaca, dari Philip Jiang. Dia tuh penulis buku juga yang suka bikin lagu. Dia kerjasama dengan salah satu penyanyi yang gue suka, orang Swiss. Dan nulisnya tuh, dan dia tuh punya kayak satu disiplin. Setiap kali kalau nulis lagu, dia nggak mau menggunakan kata cinta. Jadi, iya. Jadi tuh selalu dia tuh bikin ceritanya tuh walaupun itu maknanya cinta, tapi nggak boleh satu pun sekalipun menggunakan kata itu. Seru kan? Cinta. Gila ya. Itu dia jadi kayak latihan mental gitu. I can only imagine the constraint gitu ya. Kayaknya tuh menahan dirinya luar biasa banget. Iya, pokoknya bayangin deh sih. Kalau makanya kan dulu gue sempet latihan untuk gimana caranya nulis lagu tanpa ya kayak kata love atau whatever. Tapi itu susah banget
Dan makanya sampai sekarang yang gue satu kata bahasa Inggris yang paling gue nggak suka di satu lagu itu baby. Karena artinya tuh bukan untuk bayi, tapi memang ya baby. Dari dulu tuh paling nggak suka dan paling nggak mau nulis lagu yang ada katanya baby baby. Gitu. Baby, baby, baby. Oke, pertanyaan mengenai lagu nih. Pernah berminat enggak atau berencana untuk membuat album full berbahasa Indonesia? Sebenarnya kepingin sih, dan dulu tuh udah mulai mungkin berapa tahun yang lalu ya, 8 ya antara 6 atau 7 tahun yang lalu kepingin kerjasama dengan Kak Meli, Guslo, dan Mas Katon sebagai sekarang, dan tapi nggak tahu kenapa nggak jadi. Mungkin waktu juga sih, soalnya kan kalau untuk gue kan orangnya lelet banget kalau nulis, bukan termasuk orang apalagi kalau untuk masalah lagu, kalau nggak bener-bener bagus atau penting nggak mungkin gue keluarin. Gue soalnya kan walaupun segala sesuatunya kan sekarang tuh lebih cepat. Cuma untuk dalam proses membuat lagu itu harus dipikirkan banyak, karena kan lagu itu walaupun virtual nggak ada fisik ya, apalagi sekarang udah nggak ada CD ya. Itu tuh akan seumur hidup. Jadi gue nggak mau dikenal untuk satu karya yang satu hari begini, oh ampun, gue nulis lagu itu dengan bahasa seperti itu, dengan no, nggak mau gitu loh. Jadi kepingin ini, makanya dari dulu tuh selalu kepingin memberi inspirasi yang tepat ke orang-orang dan menggunakan kosakata dan yang baik gitu loh. Nggak mau gunain kata-kata ini atau itu hanya karena keren, karena kan atau hanya karena lagi tren, karena kan tren itu kan berlalu. Ya harus kepengennya sih selalu menjadi ya buat sesuatu yang klasik lah. Aku ingat di wawancara Bazar sama Anggun tahun lalu, artikelnya Anggun bilang karya itu nggak melulu mengenai jumlah stream, jumlah viewers, tapi utamakan kualitas. Ngono toh? Iya, karena kan sekarang itu streaming itu bisa direkayasa. Ada kayak streaming farmer ya dibilang. Jadi ada satu kita bisa membeli misalnya ada satu kelompok yang dengerin, yang tugasnya mendengarkan satu lagu selama 24 jam, memuterin, puter. Jadi itu membuat hasil streaming itu artificial. Kecuali memang benar-benar pemusik yang atau artis-artis yang fansnya tuh gila-gila banyak banget. Cuma kan banyak artis hari ini yang karena kan streaming itu kan untuk generasi muda. Dan kesannya tuh jadi kayak gagah-gagahan gitu loh. Oh albumnya tuh lagunya ini nomor 1 secara tercepat, view-nya tercepat kayak gini-gini. Sebenarnya artinya nggak apa-apa sih, karena kan seperti yang tadi aku bilang, view bisa dibeli, bisa direkayasa, streaming juga, dan sampai hari ini juga setiap kali kalau melihat jumlah streaming atau tuh bukan sesuatu yang buat gue tuh impresif gitu, karena banyak sekali artis-artis yang nggak masuk dalam kategori laris streamingnya, tapi justru mereka tuh keren-keren banget. Apakah sekarang sesuatu itu harus barometernya tuh harus dari jumlah view atau dari jumlah streamingnya? Kan kuantitas bukan berarti kualitas, dan kita juga misalnya kan dulu waktu pertama kali aku punya account Instagram atau Twitter, dibanding-bandingin dengan artis-artis lain, Mbak kok followersnya cuma segini,
Ya kadang aku tuh suka aneh kalau tanyain kayak gitu loh, memangnya kenapa gitu loh, karena kan em, ini followersnya termasuk banyak gitu, dan buat gue juga bukan bukan satu target mempunyai followers berjuta-juta kalau isinya tuh banyak orang yang jualan, kalau isinya tuh banyak yang opan-opan yang sebenarnya bohong. Itu tadi pokoknya sesuatu yang bisa direkayasa, kayak banyak yang terjadi di hari-hari kita kali ini. Itu bukan sesuatu yang penting buat gue, dan seharusnya tuh nggak boleh dan jangan sampai dijadikan sebagai satu kriteria. Tapi soalnya kalau dibanding banyak anak-anak sekarang yang nggak tahu siapa itu Sting, siapa itu Paul McCartney, siapa itu artis-artis yang sebenarnya membuat wajah musik kita hari ini, dan mereka juga bukan termasuk artis streaming gitu loh. Semuanya kan nggak harus, dan streaming itu sebenarnya sesuatu bukan sekali lagi ya, sebenarnya nggak terlalu membantu artis sih. Kalau mau benar-benar bantu artis, nontonlah konser-konsernya, download lagunya secara legal, atau beli kalau bisa CD-nya kalau ada. Kalau gue kan generasi laule ya, gue masih nyarinya CD, Mbak. Bener, CD, kaset. Iya, soalnya buat gue juga, gue tuh nggak bisa baca buku di Kindle gitu loh. Iya, me too. Walaupun praktis ya, gue tuh sukanya buku, dan Kirana juga gitu. Kadang kita suka ke toko buku dan Kirana buka bukunya begini, mama cium deh, baunya enak ya, baunya. Dia suka aroma buku. Yes, me too. The old-fashioned way, yes. Oke. Kembali mengenai pekerjaan, pertanyaan dari teman Instagram. Kenapa Mbak Anggun memutuskan main film sekarang? Setelah dengar-dengar dulu pernah nolak kan jadi Bond girl? Iya, dulu pernah nolak karena buat gue dulu tuh nggak, kepengennya cuma di musik aja, karena gue tuh nggak mau kesannya tuh memecah belah, dan tiba-tiba merasa berbakat banget di satu pekerjaan lain. Cuma kali ini yang membuat gue ganti pikiran adalah yang ternyata dulu gue tolak itu karena guenya ketakutan untuk menjadi ridiculous gitu loh. Gue tuh nggak mau memalukan diri sendiri. Dan dulu waktu pernah ditawarin James Bond, karena mereka tuh lagi nyari kayak seorang yang berwajah Asia. Depannya itu hanya untuk memenuhi kriteria casting pada saat itu, dan udah nggak mau udah gitu ada juga satu legenda yang kayak semacam curse itu, kutukan untuk James Bond girls. Kebanyakan James Bond girls itu karirnya nggak bagus setelah itu. Iya, cuman bisa main film sebagai Bond girl aja and then that's it gitu ya. Atau mungkin setelah itu karirnya nggak bersinar lagi. Nggak tahu sih, cuma setelah gue lihat dari beberapa contoh Bond girls, ada benernya juga. Jadi wes, karena kan gue dari dulu nggak pernah acting itu bukan sesuatu yang dulu ya, bukan sesuatu yang menarik. Tapi sekarang gue tuh jadi kayak semacam challenge, dan tergantung juga dari isi skenarionya, siapa film directornya. Dan sekarang gue dapet banyak, bukan banyak sih, ada 3 tawaran yang lagi gue pikir sih. Ini hands berarti ya untuk penontonnya Bazar. Oke. Berikutnya adalah pertanyaan yang gak kalah menariknya mengenai culture shock. Waktu pertama kali memutuskan pindah ke Prancis, ke Paris,
mengalami culture shock nggak sih, Anggun? Sebenarnya itu lebih dari thermal shock ya, atau temperature shock. Culture shocknya nggak terlalu, karena dulu kan sebelum ke Prancis ke London dulu, ke Inggris dulu. Oke. Sana selama Ya. hampir tahun, dan ya kalau misalnya kita tuh udah siap-siap di kepala bahwa bahwa satu tempat itu akan berbeda sekali, semuanya bisa kita terima dengan dengan gampang sih sebenarnya. Jadi gue tuh udah pikir dari dulu, oke, orang-orang di sini tuh nggak peduli dengan siapa lo, mereka nggak tahu kamu tuh siapa, dan nggak bisa, dan kamu juga harus bisa berintegrasi, karena kan gue yang tamu di sini, datang ke rumahnya orang, jadi gue lah yang harus pinter-pinternya. Jadi, menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri. Jadi ada kala untuk beradaptasi, belajar bahasa tuh harus banget, karena kan ya itu tadi, untuk bisa beradaptasi kan kita harus berkomunikasi. Kita kan makhluk sosial, jadi harus bisa ngerti juga, harus bisa baca tempat, baca situasi, belajar humor juga. Yang bikin orang ketawa di sini kan belum tentu yang bikin orang ketawa di Indonesia, dan sebaliknya. Terus belajar juga ngerti bahwa orang-orang di sini tuh bukan karena mereka bilang enggak ke kamu itu artinya mereka nggak sopan. Kriteria untuk kesopanan itu beda sekali. Ada sesuatu yang buat kita tuh penting banget, buat mereka enggak, dan sebaliknya. Jadi ya belajar ngerti yang kayak semua sisi-sisi itu, pilah-pilahnya, dan subtlety dari kehidupan di sana dan di sini. Tapi bukan berarti harus merubah diri sendiri. Ini yang selalu gue jaga sih. Tapi sebenarnya bukan satu effort ya. Karena kan you are who you are. Kan kamu kemanapun kamu pergi, kamu adalah satu produk dari orang tua, satu asahan dari bahasa, dari lingkungan hidup yang selama ini kamu punya. Jadi kemana akan selalu kamu bawa, dan dimanapun kamu berada, kamu akan sebisanya mengabsorb dari pengetahuan dari sini, mengambil atau pilih-pilih ilmu dari sana. Jadi itu yang membuat kita semakin lama tuh semakin kaya. Buat gue kalau tinggal di luar, kalau traveling, itu adalah satu cara untuk memperkaya diri. Jadi karena sampai saat ini gue pernah tinggal di Kanada, pernah tinggal di London, sekarang udah berapa lama tinggal di Prancis, di Paris. Itu membuat gue merasa nggak cuma jadi orang Indonesia, tapi juga merasa jadi orang Kanada, juga jadi orang Inggris dan orang Prancis juga. Jadi gue punya multikultur sih, punya multi budaya. Tapi nggak berarti mempunyai beragam budaya seperti itu membuat gue tuh melupakan diri gue sendiri. Justru enggak, justru ini semua jadi kekayaan pribadi. Gue nggak merasa jadi orang Inggris, tapi budaya Inggris ada juga di gue. Karena kan gue dulu pernah tinggal di situ, dan ada banyak teman-teman gue yang tinggal yang masih sampai hari ini tinggal di London. Gue nggak merasa jadi orang Kanada, tapi gue dulu pernah tinggal di Kanada 4 tahun, dan kadang kalau gue nonton film Kanada, yang Perancis Kanada, gue ngerti humornya mereka, dan gue juga kangen gaya hidup mereka. Ini yang kebanyakan orang kita tuh nggak ngerti dan suka sekali menghakimi. Kita kan suka menghakimi sesuatu yang kita nggak tahu ya. Suka nggak tahu, yes. Dan ini buat gue sayang sekali. Mungkin kalau ada satu himbauan yang gue kepingin kasih ke orang-orang, coba deh merantau di negara lain. Coba belajar dari orang tua, belajar dari orang-orang yang nggak punya teman dari semua sisi sosial. Itu yang membuat lu kaya. Dan setelah itu nanti pasti ada sesuatu yang bisa lu ambil,
Dan ini semua tuh jadi kayak kekayaan, pengetahuan yang akan lu jaga seumur hidup, dan nanti mungkin bisa membuat pola pikir lu tuh beda untuk melihat satu masalah. Jadi ada sisi relatif yang gue pikir sekarang, oh oke, ini lagi di lockdown, ini kan satu yang pengalaman yang kita share di seluruh dunia. Gue pikir sekarang oke, kita nggak punya banyak kebebasan, tapi apakah gue sehat? Iya, gue sehat. Apakah gue punya cinta? Iya, gue punya cinta. Gue dicintai banyak orang dan gue mencintai banyak orang. Ya udah, jadi apakah arti kebebasan itu nggak bisa, apakah artinya itu nggak bisa jalan-jalan setiap ini? Nggak apa-apa. Itu semua jadi kesannya itu nggak penting gitu loh. Yang penting adalah kesehatan dan orang-orang yang mencintai lo. Dan inilah kekayaan yang banyak orang nggak punya sebenarnya. Itu pandemi ini kayaknya is a great wake up call buat kita untuk sama-sama menyadari esensi kebahagiaan hidup gitu ya, Bo? Banget. Yeah. Dan belajar hemat juga loh. Iya, karena ternyata pemborosan kita tuh adalah jajan-jajan, keluar-keluar, kongko-kongko, ya. Betul, dan itu yang gue kasih tahu ke Kirana. Karena kan kalau misalnya kita jajan, kita jalan-jalan, itu karena kita tuh merasa kita bosan. Bosan itu kenapa ya? Karena kita tuh butuh selalu ingin dihibur, selalu ingin ada apa sih masukan dari luar. Makanya kan social network itu ini banget, jalan banget gitu loh. Karena kita tuh nggak mau menghadapi diri sendiri, kita lihat aja hidupnya orang lain tuh kayak gimana. Escape, yep. Jadi buat gue tuh ini ada bahayanya. Karena gue bilang sama Kirana kalau dia bosen, bagus loh bosen itu. Bosen itu harus tuh sesuatu yang jangan kamu usir. Justru yang harus dalami. Justru kamu mesti mikir, aduh gue bosen nih mau ngapain ya gitu. Ya gambar aja. Oh iya benar. Buku yang ini udah dibaca belum? Belum. Ya udah baca aja, oke. Atau enggak, oh males mama, atau enggak kalau terus gitu aku tanya, kamu capek enggak? Bobo siang aja gitu. Oh iya, ternyata banyak banget yang sebenarnya kalau kita dengerin diri sendiri, kita tuh punya banyak sekali solusi atas kebosanan kita yang nggak harus datangnya dari luar gitu loh. Untuk nggak harus kita hadapinya dari jalan keluarnya itu bukan berarti dari jalan-jalan ke mall atau nonton TV, bukan dari situ, tapi bisa dengan mengisi diri sendiri. Yes, jalan-jalan ke mall, social media, our digital streams, itu tuh kayak escape ya, kayak distraction yang kita lakukan dan kita beri untuk diri kita ya. Keren banget. Aduh, menghipnotis diri, betul. Seru sekali obrolan sore hari ini sama Anggun. Kayaknya harus kita bikin janjian nih part 2 ya, karena banyak pertanyaan mengenai kebudayaan, mengenai rasa percaya diri. No, I love it. That's what I love about you. Banyak banget insight yang bisa kita gali. Nanti kita janjian lagi bikin part 2 deh ya. Terakhir. Ya. Terakhir. Apa arti rasa percaya diri untuk Anggun dan bagaimana menumbuhkannya? Rasa percaya diri itu datangnya dari pengalaman harusnya kalau dan juga gini, sebenarnya tuh kayak survival instinct sih. Soalnya kalau misalnya ada satu pekerjaan dan kamu udah mulai ragu, keraguan itu sesuatu yang bagus. Jangan kita merasa sombong. ada perbedaan antara percaya diri dan angkuh ya. Jangan merasa kamu lebih. Cuma kita harus percaya diri, rasa kepercayaan diri itu harus sesuatu yang kita bina dan harus sesuatu yang kita simpan di kepala untuk tahu bahwa misalnya ada satu pekerjaan terus kamu bilang, aduh kok ini susah banget ya, kayaknya gue nggak biasa untuk membuat saya, apakah gue bisa? Di sini yang gue selalu bilang ke diri sendiri, kalau mereka itu mengkontak kamu karena mereka tahu
mereka bisa mungkin mereka melihat ada satu potensi atau satu sisi yang mungkin kamu sendiri belum pernah lihat. Jadi percaya dengan diri sendiri dulu. Soalnya kalau kamu nggak percaya dengan diri sendiri dulu, gimana orang lain bisa percaya? Dan mereka yang tadinya udah kontak kamu, jadinya mereka berpikir, aduh ternyata dia gagal ya. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Kepercayaan diri itu sekali lagi sesuatu yang harus kita bina, dicoba dulu. Tapi ini datangnya dari benar-benar dari pengalaman, karena setiap kali kita melakukan sesuatu yang ya kan pasti nggak pernah sama ya. Selalu ada tantangan baru, selalu ada situasi yang baru, dan dari situ kan kita belajar. Jadi next time dikasih pengalaman lain, oh ini mirip yang kemarin atau yang 2 minggu lalu. Oh cara gue menanggapinya tuh seperti ini. Mungkin sekarang gue coba dengan cara yang kayak gini. Sebenarnya itu aja sih. Sebenarnya itu kuncinya mungkin pay attention ya. Dari semua tahap di dalam diri. Dan selalu ingat. Disinilah kamu harus punya ingatan yang besar. Harus ingat siapa itu. Misalnya satu orang itu ketemunya di mana terakhir. Nah gue kan ketemu sama lo kan udah lama banget ya. Tapi lo masih inget? Iya iyalah, karena kan siapa sih yang nggak yang lupa dengan dirimu? Gue tuh yang mungkin gue nggak inget dengan yang lu pakai atau kita omongin, tapi yang gue ambil dari memori itu adalah gimana perasaan gue pas ada lu. Jadi yang lu beri ke gue tuh apa? Gue tuh ngeliat lu-nya tuh dari orang yang sangat positif, yang ketawa terus, yang selalu membuat orang lain tuh inginnya tuh nyaman. Itu yang gue inget dari lo. Dan esensinya tuh di situ. Dan ini yang membuat gue tuh sekali lagi ya, orang-orang tuh kita tuh harus selalu pay attention. Setiap hari harus kita ingetin, setiap langkah. Karena ini yang akan membantu kita dan untuk membangun jati diri dan membangun rasa kepercayaan diri. Sekali lagi semuanya itu dari pengalaman. Pengalaman gue sudah lumayan ya, tapi nggak banyak banget gitu. Cuma ya lumayan. Ya. Hebat, seneng banget dengernya. Banyak yang bilang sore-sore mendung-mendung di Indonesia mendengarkan suaranya Anggun, luar biasa. Nanti ditonton ulang di YouTube ya. Oke, minta salam perpisahan. Semua pengen diajarin bahasa Prancis dari Anggun. Stay safe, be happy. Coba pakai bahasa Prancis. Kayak apa tuh? Be happy itu soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Voilà, monyongnya udah pintar. Soyez heureux. Dok, stay safe apa ya? Soalnya kita nggak bilang begitu sih. Itu yang di bahasa Prancisnya lebih kayak take care gitu loh. Jadi, prenez soin de vous. Banyak banget ya. Prenez soin. Prenez soin de vous. Prenez. Prenez soin de vous. De vous. Voilà, prenez soin de vous et soyez heureux. Prenez soin de vous, soyez heureux. Aduh, kalau lu yang ngomong bagus, kenapa di gue hancur? Darling, thank you. Latihan. Thank you so much for today. I really appreciate our talk and your time. Please be safe. Aku tunggu karya-karya berikutnya dan cerita-cerita menariknya selalu. Makasih ya. Pas tuh, dicariin. Pas banget. Save by the bell. Save by the bell. Bye, darling. Bye, makasih ya. Dadah semua. Big love everyone. Bye, everyone.